semuanya. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cika Aulia Pratami dengan NIM 14056255002. Saya akan Sadu Prasanti dengan NIM 1405625030. Jadi pada diskusi kali ini kami akan membahas suatu fenomena child free di Indonesia. Kami memilih topik ini karena belakangan ini sering banget diperbincangkan oleh banyak masyarakat di media sosial dan menimbulkan beberapa pendapat di masyarakat. Nah, betul banget, Cik. Jadi, dari fenomena tersebut itu ada dua perspektif. Jadi, ada yang setuju karena ya menganggap itu tuh hak pribadi seseorang, tapi juga ada yang nggak setuju atau menolak karena dianggap itu tuh nggak sesuai sama budaya yang berkembang di Indonesia. Nah, makanya fenomena ini tuh menarik banget untuk kita analisis dengan menggunakan perspektif sistem sosial budaya Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembicaraannya, kita perlu memahami dulu gak sih apa itu child free? Child free itu adalah keputusan seseorang atau pasangan yang sudah menikah untuk tidak memiliki anak meskipun secara biologis mereka mampu memiliki keturunannya. Nah, fenomena ini juga sempat banyak dibicarakan oleh generasi muda kayak kita-kita gitu, karena beberapa alasan yang sering muncul, diantara lain itu orang melakukan child free ini karena pertimbangan ekonomi, lalu juga fokus pada karir, kesiapan mental, terus juga kondisi kesehatan, dan kekhawatiran terhadap masa depan anak di tengah berbagai masalah sosial dan lingkungan sekarang ini. Oh, kalau dikaitkan dengan sistem sosial budaya di Indonesia sih, fenomena child free ini sering banget dilihat dari konsep manusia sebagai makhluk individu dan sosial ya. Kalau sebagai individu sendiri, setiap orang tuh memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya gitu. Namun kan sebagai makhluk sosial, makhluk hidup itu di tengah masyarakat harus memiliki norma dan harapan tertentu nih. Nah, terus bagaimana tuh? Nah, di sini itu muncul konflik sosialnya. Jadi, dalam budaya Indonesia itu kan pernikahan seringkali dikaitkan dengan tujuan untuk memiliki keturunan atau anak. Nah, karena itu ketika pasangan yang memilih child free di masyarakat itu sering memberikan pertanyaan atau bahkan kritik terhadap keputusan tersebut. Gue setuju sih, karena kan hal ini tuh kayak nunjukin adanya benturan atau antara kebebasan individu dengan norma sosial yang ada di masyarakat kan. Nah menurut gue sendiri, setiap orang itu memang berhak untuk memilih pilihannya, dan selama tidak mengganggu orang lain itu menurut gue nggak apa-apa banget. Betul banget. Tapi di sisi lain itu masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Jadi banyak orang itu beranggapan bahwa kehadiran anak itu bagian yang penting dalam sebuah keluarga, karena kayak bisa buat melanjutkan generasi kita gitu lah ya. Jadi kayak wajar jika sebagian masyarakat itu sulit atau menolak menerima konsep child free ini. Ya, apalagi di tengah budaya Indonesia yang masih banyak pemikiran kalau punya anak banyak itu bakal punya rezeki yang banyak juga ya. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, kalau child free itu bertentangan gak sih sama budaya yang ada di Indonesia? Kalau menurut aku nih ya, tidak sepenuhnya bertentangan banget sih, tapi emang berbeda dengan nilai yang selama ini dominan sama masyarakat Indonesia, dimana budaya itu sendiri kan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Menarik banget sih. Jadi menurut lu sendiri budaya bisa beradaptasi aja gitu ya dengan fenomena baru seperti child free ini. Iya benar, karena dulu itu banyak hal yang dianggap gak biasa, tapi sekarang itu yang jadi kayak normal aja, lumrah gitu. Tapi pasti banyak ini sih terjadi proses penerimaannya membutuhkan waktu, karena masyarakat Indonesia itu kan kayak sangat beragam ya. Nah, kalau menurut gue sendiri sih yang terpenting
adalah sikap saling menghargai aja. Benar sih. Kalau mereka yang memiliki anak, tidak boleh merendahkan yang memang pilihannya untuk child free. Begitu juga sebaliknya. Benar sih, setuju banget. Karena dalam masyarakat multikultural kayak gini tuh, kayak di Indonesia gini, itu tuh perbedaan pandangan itu harus disikapi dengan toleransi, terus juga kita juga saling menghormati gitu kan. Pastikan kalau misalkan punya pilihan, ada dampaknya nih. Fenomena child free juga tentu punya dampak positif dan negatifnya dong. Iya benar. Dari sisi positifnya mungkin pasangan bisa lebih fokus pada karir gitu. ya, benar banget. Pendidikan atau kondisi ekonomi keluarganya lah ya. Benar sih, tapi selain positif juga pasti ada negatifnya gitu kan. Nah kalau dari sisi negatifnya itu, mereka pasti bakal sering menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang kayak mungkin banyak masyarakat yang ngejudge tentang pilihan mereka itu. Terus juga bahkan gak jarang muncul konflik dengan keluarga besar yang menginginkan kehadiran cucu atau keturunan itu. Bener banget sih, masih banyak banget orang tua yang nuntut untuk kita punya anak. Pasti kayak pertanyaan yang sering dilontarkan setelah orang menikah tuh pasti kayak kapan punya anak? Iya bener banget. Artinya kalau fenomena child free ini tuh bukan hanya persoalan pribadi aja, pastinya juga berkaitan dengan sistem nilai dan budaya yang ada di dalam masyarakat, apalagi khususnya di internal ya, kayak keluarga gitu. Bener banget. Nah, jadi ini seru banget sih pembahasan tentang child free ini. Iya, iya, Jadi dari pembahasan kita ini dapat disimpulkan bahwa child free itu merupakan fenomena sosial budaya kontemporer yang muncul karena perubahan nilai dalam masyarakat modern. Nah, fenomena ini juga menunjukkan adanya hubungan antara hak individu, norma sosial, dan perubahan budaya yang ada di masyarakat. Nah, karena itu masyarakat perlu menyikapinya dengan bijak, menghargai perbedaan, serta pilihan hidup setiap individu. Kayak menarik banget nih ya teman-teman. Jadi mungkin sekian aja diskusi dari kami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, pertanyaan pemantik, kalian milih child free atau punya anak?